Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trias Fernanda Wijening Tias. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Saya dari kelas 1B D4 Administrasi Bisnis dengan NIM 4522054. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai fungsi pengawasan. Pengawasan itu merupakan salah satu fungsi inti dalam manajemen yang nggak bisa dipisahkan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Kenapa? Karena tanpa pengawasan, organisasi itu akan sangat mudah mengalami ketidakteraturan, pemborosan, dan penyimpangan tujuan. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya, saya punya sedikit kata-kata motivasi buat teman-teman. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain, fokus ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Untuk memudahkan, materi hari ini akan mencakup beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada pengertian, tujuan dan fungsi, langkah-langkah, prinsip, jenis-jenis, contoh penerapan pengawasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, apa sih itu pengawasan? Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, serta tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengawasan membantu organisasi tetap on track, sehingga tidak ada aktivitas yang menyimpang tanpa disadari. Nah, adapun juga pengawasan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Henry Fayol, menjelaskan bahwa pengawasan merupakan kegiatan memeriksa apakah segala sesuatu berjalan sesuai rencana, instruksi, serta prinsip organisasi. Yang kedua ada Georgi Erteri, mendefinisikan pengawasan sebagai proses penentuan standar, pengukuran pelaksanaan, dan koreksi terhadap penyimpangan. Dan terakhir ada Harold Kons, menyatakan bahwa pengawasan adalah upaya memastikan bahwa hasil sebenarnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dari ketiga pandangan ini kita bisa simpulkan bahwa pengawasan tidak hanya memantau namun juga menilai, membandingkan, dan memperbaiki. Intinya pengawasan selalu berkaitan dengan membandingkan antara standar dan kenyataan. Beralih ke slide berikutnya. Ada tujuan dan fungsi pengawasan. Yang pertama kita akan bahas dulu tujuan ya teman-teman. Pengawasan itu tentu memiliki tujuan yang sangat penting dalam manajemen. Nah, kita kasih tahu dulu nih tujuan pengawasan menurut para ahli. Yang pertama itu ada Silalahi, menekankan bahwa pengawasan bertujuan mencegah penyimpangan, memastikan prosedur dijalankan dengan benar, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Terus yang kedua ada Georgi Erteri, menyoroti tujuan utama berupa menemukan penyimpangan dan segera melakukan tindakan koreksi. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, tujuan utama pengawasan adalah menjamin bahwa kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien, dan sesuai rencana, serta memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, pengawasan juga memastikan penggunaan sumber daya tetap optimal. Selanjutnya kita beralih ke fungsi pengawasan ya. Fungsi pengawasan itu menurut para ahli yang pertama ada Georgi Erteri, memandang fungsi pengawasan sebagai proses penilaian, perbandingan, dan perbaikan. Lalu yang kedua ada menurut Henry Fayol, menegaskan bahwa fungsi pengawasan adalah memverifikasi apakah aktivitas pelaksanaan sesuai dengan rencana organisasi. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, fungsi pengawasan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar, mendeteksi kesalahan sedini mungkin, melakukan tindakan korektif, dan terakhir menjamin efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan demikian, tujuan dan fungsi pengawasan bukan hanya mendeteksi kesalahan, tetapi juga membangun sistem organisasi yang sehat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teman-teman, beralih ke slide selanjutnya. Karena pengawasan gak bisa dilakukan secara spontan, tetapi melalui proses yang terstruktur, jadi pengawasan ini tuh punya langkah-langkah tentunya. Yang pertama itu ada menetapkan standar. Pada tahap ini tuh organisasi menentukan target atau tolak ukur seperti kualitas, kuantitas, anggaran, dan juga waktu. Jadi tanpa standar ya pengawasan kita ya bisa dilakukan ya teman-teman. Yang kedua ada mengukur pelaksanaan. Pada langkah ini tuh manajer atau pengawas mengumpulkan data aktual terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pengukuran dapat dilakukan melalui laporan, observasi langsung, ataupun wawancara. Terus yang ketiga ada membandingkan hasil dengan standar. Hasil yang pengukuran tadi itu kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Jika sudah sesuai, berarti pelaksanaan berada pada jalur yang benar. Jika tidak, ya berarti terjadi penyimpangan. Dan terakhir itu melakukan tindakan koreksi. Nah, tadi jika
dapatkan penyimpangan ya, maka harus dilakukan tindakan perbaikan. Tindakan koreksi ini tuh bisa berupa prosedur, pelatihan ulang, perbaikan komunikasi, ataupun penegakan disiplin. Jadi keempat langkah ini tuh membentuk siklus pengawasan yang terus berulang sehingga organisasi bisa ya, terus mengevaluasi dirinya. Oke teman-teman, selanjutnya kita punya prinsip-prinsip pengawasan. Agar pengawasan efektif, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ada deteksi dini. Nah, pengawasan itu harus mampu menemukan kesalahan sejak awal sebelum berkembang menjadi masalah besar. Oke. Terus yang kedua itu ada objektif. Pengawasan harus itu berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Jadi nggak boleh opini ataupun asumsi subjektif, jadi harus yang jelas gitu. Terus yang ketiga itu ada fleksibel. Sistem pengawasan itu ya harus dapat menyesuaikan perubahan kondisi organisasi. Terus yang keempat ada ekonomis. Pengawasan itu nggak boleh membebani organisasi dengan biaya yang lebih besar ya teman-teman. Jadi nggak boleh membebani organisasi dengan biaya yang lebih besar dari manfaatnya. Terus yang kelima ada dapat diterima oleh pegawai. Pengawasan itu harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan resistensi, melainkan mendorong partisipasi. Terus ada keenam ya, yang terakhir, ada tindak lanjut. Pengawasan tidak berarti apa-apa ya, kalau gak ada tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Teman-teman, selanjutnya kita ke jenis-jenis pengawasan. Pengawasan itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dan ekstern ini maksudnya berdasarkan pelaksananya ya teman-teman. Jadi saya bakal jelaskan dulu apa sih itu pengawasan internal. Jadi pengawasan internal itu seperti kita tahu ya, internal itu pastinya yang dalamnya ya. Berarti pengawasan ini tuh maksudnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, seperti pimpinan, manajer, atau tim pengawasan internal. Pengawasan ini tuh biasanya lebih cepat ya karena pelaksananya udah paham kepada sama budaya kerjanya, sistem kerjanya, serta peraturan organisasi itu mereka udah paham. Terus keunggulannya ya karena internal, jadi mendeteksi kesalahannya tuh udah lebih awal karena pengawasnya udah berinteraksi langsung dengan pelaksana kegiatan. Tapi resiko subjektivitasnya atau konflik kepentingannya tetap ada kalau pengawasnya tuh nggak jaga objektivitasnya ini ya teman-teman. Selanjutnya pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini biasanya dilakukan oleh pihak luar organisasi seperti auditor independen, lembaga pengawas pemerintah ataupun hasil konsultan pihak ketiga. Jadi pengawasan itu bersifat objektif karena tidak ada kepentingan internal biasanya ya. Biasanya itu digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar nasional. Kelemahannya dari pengawasan eksternal ini tuh ya nggak bisa dilakukan setiap hari karena dia tuh nggak bisa mendeteksi masalah-masalah kecil dengan cepat. Tapi pengawasan eksternal ini tetap penting ya teman-teman untuk memberikan validasi objektif terhadap kinerja organisasi. Oke, selanjutnya ada pengawasan preventif dan respensif. Nah, pengawasan preventif ataupun dan juga represif ini itu berdasarkan waktu pelaksanaannya teman-teman. Oke, yang pertama saya akan jelaskan itu apa sih itu pengawasan preventif. Jadi pengawasan preventif ini pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan itu mencakup pengecekan rencana kerja, kesiapan alat, verifikasi anggaran, serta peninjauan prosedur. Preventif ini ya penting banget ya teman-teman karena mencegah masalah sebelum terjadi. Jadi kalau masalahnya udah dicegah duluan nih, tentunya pasti bakal mengurangi biaya perbaikan dan ya tentunya efektivitas dari kegiatannya ini pasti bakal meningkat. Contohnya, pengecekan proposal kegiatan sebelum disahkan ataupun pemeriksaan kesiapan peralatan sebelum acara dimulai. Terus tadi ada juga pengawasan represif. Nah, pengawasan represif ini dilakukannya tuh setelah kegiatannya selesai. Jadi fokusnya tuh menilai hasil akhir, apakah ada penyimpangan nggak nih dari kegiatan tadi, dan juga dari pengawasan ini tuh fokusnya juga
memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depannya. Maksudnya setelah dia udah lihat nih hasil akhirnya gimana, dan kalau memang ada penyimpangan, dia tuh bakal kasih saran kira-kira nih apa nih yang harus kita perbaiki. Terus contohnya tuh ada audit, laporan pertanggungjawaban, evaluasi program kerja, ataupun penilaian kinerja akhir bulan. Pengawasan represif ini tuh penting ya teman-teman, karena kita tuh bisa melihat seberapa efektif nih kegiatannya dijalankan, dan kira-kira apa yang harus kita perbaiki. Oke teman-teman, selanjutnya ada pengawasan aktif dan pasif. Nah, ini pengawasan itu ya udah yang terakhir ya. Pengawasan ini juga tuh kayak maksudnya berdasarkan metode teman-teman. Yang pertama itu ada pengawasan aktif. Jadi pengawasan itu dilakukan langsung, maksudnya kita tuh bakal turun langsung ke lapangan nih buat melihat gimana sih proses kerjanya. Jadi kita lihat secara nyata gitu. Jadi pengawasan ini tuh kayak melihat kondisi sebenarnya, mulai dari cara kerja, penggunaan alat, pengaturan waktu, hingga kualitas hasil. Jadi keunggulannya ya masalahnya tuh dapat diketahui secara real time, dan tindakan koreksinya tuh bisa dilakukan segera. Jadi pengawasan aktif ini kadang seringnya dilakukan oleh supervisor, ketua panitia, ataupun manajer yang memantau kegiatan secara langsung. Terus ada pengawasan pasif. Pengawasan pasif ini yang dilakukan secara pemeriksaan laporan, dokumen, arsip, ataupun data yang dikumpulkan dari kegiatan. Pengawasan ini tuh kayaknya lebih cocok untuk mengevaluasi hasil akhir secara lebih sistematif, karena ya ini tuh dilakukan dari data yang udah tertulis ya teman-teman. Keunggulannya tuh ya analisis itu bisa dilakukan secara mendalam karena udah berdasarkan ini ya data-data, tapi kelemahannya ya nggak bisa langsung mendeteksi kalau ada masalah yang terjadi kalau pada saat kegiatan itu berlangsung. Dengan memahami jenis-jenis ini teman-teman, organisasi dapat memilih pengawasan yang paling tepat untuk kondisinya. Jadi jenis-jenisnya tadi ada 3 ya, berdasarkan metode, terus ada waktu, dan menurut pelaksananya juga. Oke teman-teman, sekarang kita ke contoh penerapan pengawasan. Jadi buat mempermudah teman-teman buat memahami apa sih itu, gimana sih itu pengawasan, aku kasih beberapa contoh penerapan pengawasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di kampus nih. Karena kita mahasiswa, jadi kita tentunya pasti nggak bakal asing kalau di lingkungan kampus. Oke, kadang pengawasan itu bakal kelihatan nih kalau dosen itu kasih kita tugas. Jadi kayak misal nih, dari awal tuh kadang dosen udah menetapkan standar gitu. Misal mengenai formatnya, terus deadline-nya kapan, terus kira-kira nih kriteria penilaiannya gimana nih, kira-kira kalau kayak sekian nih bobotnya gitu. Terus selama proses pengerjaan tugasnya tuh kadang dosen juga tuh bakal pantau kita nih, misal dari nanya-nanya di grup kelas, terus atau dosen tuh bakal menjawab pertanyaan mahasiswa yang muncul gitu, biar nggak terjadi kesalahpahaman. Terus ketika tugasnya dikumpulin, dosen bakal meriksa nih, ngevaluasiin dan membandingkan hasilnya dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi ketika ditemukan kesalahan seperti format yang tidak sesuai atau kurangnya referensi, biasanya tuh dosen bakal memberikan catatan ataupun meminta perbaikan ya. Jadi proses ini tuh ya menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan dari awal selama proses berlangsung hingga tahap koreksi. Jadi sebagai penutup, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari materi tentang fungsi pengawasan ini. Fungsi pengawasan pada dasarnya adalah cara kita memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan benar-benar berjalan sesuai jalurnya. Jadi tanpa pengawasan ini, kegiatan organisasi bisa saja melenceng tanpa kita sadari. Maka dari itu, pengawasan bisa menjadi seperti rem dan spion dalam berkendara, membantu kita tetap aman, terarah, dan cepat menyadari kalau ada masalah. Pengawasan yang baik, organisasi bukan hanya menjaga kualitas, tetapi juga belajar dari kesalahan dan terus berkembang menjadi lebih baik. Demikian pemaparan saya mengenai materi fungsi pengawasan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.